Dan dari kaca spion saya lihat dengan jelas kalau di belakang itu saya adalah seorang supir truk di salah satu perusahaan yang ada di daerahku. Kerjaanku hanya mengambil barang di kota yang sudah dipesan oleh bos saya, kemudian diangkut ke toko yang ada di daerah saya. Oke. Biasanya saya berangkat dari toko subuh-subuh dan tiba di kota ya sekitaran pukul 9 pagi lah. Kemudian berbelanja di kota sesuai pesanan bos. Lalu saat sore hari atau sehabis maghrib biasanya saya berangkat lagi dari kota ke kampung ya, atau ke toko saya, ke toko tempat saya bekerja ya. Sengaja saya berangkat malam biar jalanan sepi ya saat saya lewat. Ya paham lah ya, supir truk pasti lebih senang berangkat malam. Salah satunya pasti karena jalannya lebih sepi, jadi bebas saat berkendara. Apalagi kalau lagi membawa muatan ya. Seperti biasa, hari ini jadwal saya untuk mengambil barang di kota. Dan sialnya hari ini saya harus berangkat sendiri ya. Karena teman-teman saya semuanya lagi sibuk ya. Tapi tidak apa-apalah. Saya sudah terbiasa jalan sendiri kok ya. Itu dalam pikiranku. Semua berjalan sangat lancar ya, sama seperti hari-hari biasanya. Berangkat, beli barang sesuai pesanan, dan kalau sudah beres ya, siap-siap untuk balik lagi. Itu. Namun malam itu ada sedikit kendala sehingga saya baru bisa berangkat dari kota sekitaran pukul 9 malam ya. Sebenarnya tidak ada hal yang ganjil selama perjalanan, hanya saja antara kota dan kampung saya harus melewati hutan yang lumayan panjang juga ya. Kalau saya kira-kira dengan berangkat jam 9 malam, berarti saya akan melewati hutan itu sekitaran pukul 1 atau 2 subuh ya. Pikiranku cuma satu itu, takutnya saya masuk area hutan saat subuh ya, dan ada masalah pada mobil kan agak susah juga. Apalagi rombongan mobil truk sudah berangkat duluan. Itu artinya di jalan ya nanti bakalan sepi karena saya berangkat terlambat ya. Nah singkat cerita ya, benar sekitaran pukul 1 saya memasuki kawasan hutan. Semua normal-normal saja, sama seperti biasa-biasanya ya. Sampai tiba-tiba di depan saya melihat ada 3 anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan. Anehnya saat saya lihat saya tidak berpikir apa-apa. Sampai saya lewat di samping mereka, mereka masih bermain dengan asiknya. Saya baru mulai sadar saat saya melewati anak-anak itu. Saya melihat ke spion mobil, tiba-tiba mereka hilang ya. Dan dari kaca spion saya lihat dengan jelas kalau di belakang itu hutan semuanya. Saya langsung merinding dan saya kencangkan mobil saya ya. Sambil bertanya-tanya, kenapa ada anak kecil malam-malam begini sedang bermain di pinggir jalan. Seingat saya, tidak ada rumah yang saya lewati sebelum melihat anak itu. Dan begitu juga setelah saya meninggalkan anak-anak itu, tidak ada rumah sama sekali. Karena itu memang kawasan hutan ya. Keanehan yang kedua, kenapa ada anak kecil yang bermain di pinggir jalan jam-jam begini, jam 2 subuh. Kalaupun ini daerah perumahan, tidak mungkin ada anak-anak yang bermain di jalan ya jam 2 subuh. Itu yang bikin saya bingung dan bertanya-tanya ya. Oke, mungkin ini saja cerita saya. Salam untuk temanku Trimono. Sukses terus bro, jadi YouTuber sukses dan cepat nikah bro. Ingat umur. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada salah seorang sahabat saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Kita sebut saja Revan seperti biasa.
yang sudah mengirimkan ceritanya. Ya memang agak singkat sih ceritanya. Jadi dia cuma dalam perjalanan malam ya sendiri ya mengendarai mobil truk, tiba-tiba melihat anak kecil yang bermain di samping jalan. Nah, anehnya itu karena itu adalah daerah kawasan hutan ya, tidak ada rumah sama sekali ya, sebelum ataupun sesudah melewati anak kecil itu tidak ada rumah sama sekali. Yang anehnya itu kenapa ada anak kecil yang bermain di pinggir jalan di tengah hutan, dan yang kedua kenapa juga ada anak kecil jam-jam begitu, jam-jam subuh ya, jam 2 subuh malah main-main di pinggir jalan ya. Itu yang membuat aneh. Ya, bagaimana komentar teman-teman pendengar ya? Silahkan sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian ya, kira-kira siapa anak kecil yang ada dalam cerita ini ya. Oke, silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan akhir kata jelas saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang sudah mengirimkan ceritanya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pendengar setia Trimono Group ya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaannya, dan apabila teman-teman ingin diceritakan atau dibacakan ceritanya di video selanjutnya, silahkan teman-teman kirimkan di email ataupun nomor WA yang sudah saya cantumkan di awal video ya. Ya, saya yakin teman-teman pendengar setia Trimono Group sudah tahu nomornya ya, dan juga sudah tahu alamat emailnya ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini ya, agar kami semakin semangat untuk membuat cerita-cerita yang seru ya, untuk membacakan cerita-cerita yang menarik untuk teman-teman ya. Kami harap cerita ini bisa menghibur teman-teman, bisa bermanfaat juga, dan atas kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.